Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra semuanya, dalam sejarah Islam, ia dikenal memiliki ilmu dan adab istimewa yang dikaruniakan Allah kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dan pandangan dan pancaran di hatinya, sehingga ia dapat melihat dengan mata hati apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala orang lain. Hatinya dapat mengetahui apa yang tersembunyi. Bila Rasulullah SAW pergi ke berbagai medan perang, dia selalu ditunjuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimani sholat jamaah di mihrab beliau, dan berdiam di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Dialah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat yang dikenal sangat dekat dengan Nabi. Pada awal sejarah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum memperoleh hidayah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Ketika itu ia masih muda beliau sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Menginjak dewasa, dia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ibnu Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu setiap menjelang fajar. Dengan perasaan jiwa yang segar, ia keluar dari rumahnya dengan bertopang tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di Masjid Rasul. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Jika salah satu dari mereka azan, maka yang lain bertindak mengumandangkan iqamat. Namun Bilal mengumandangkan azan semalam untuk membangunkan kaum muslimin, sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan waktu subuh. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda terkait waktu sahur pada bulan Ramadan, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Allah telah memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Nabi sedang duduk bersama dengan para pemuka Quraisy, di antara mereka terdapat Uqbah bin Rabi'ah. Beliau bersabda, "Tidaklah baik sekiranya kamu datang dengan begini dan begini." Kata mereka, "Benar." Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang menanyakan tentang sesuatu kepada beliau. Namun beliau mengelak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Quraisy itu. Allah pun menurunkan ayat yang berbunyi, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu. Kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya." Quran Surat Abasa ayat 1-10. Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah kemudian memanggil Ibnu Ummi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjuk sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya untuk dapat ikut berjihad kepada para sahabat. Tentu saja para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Ummi Maktum. Walaupun matanya buta, telah lama ia mengharapkan dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tak kala ayat turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang." Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat?" Kemudian turunlah ayat lainnya, "Selain yang mempunyai uzur." Kemudian seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini, di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah SAW, dan yang kedua ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad.
fisabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berulang kali. Dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, "Serahkanlah Panji kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang buta, sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara kedua pasukan." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat perang Hadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam. Dialah seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam. Sekian kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.